militer dengan teknologi canggih, versi teknologi masa depan. Redback Spike. Redback Spike adalah senjata anti-tank yang dibuat untuk menghancurkan tank dan kendaraan lapis baja lainnya. Bentuknya seperti RPG. Senjata ini berasal dari Korea Selatan dan memakai rudal Spike LR2 dari Israel. Redback Spike dapat menyerang berbagai target seperti kendaraan dan benteng. Senjata ini mudah dibawa dan digunakan. Ia bisa menembus beton setebal 20 cm sebelum meledak. Jarak tembak dari darat mencapai 5,5 km, dan jika dipasang pada helikopter, jaraknya bisa mencapai 10 km. Redback Spike dilengkapi dengan kecerdasan buatan yang memudahkan operator melacak target kecil atau target yang hilang dari radar. Sistem panduan optiknya membuat tembakan lebih akurat. Senjata ini digunakan oleh tentara untuk melawan tank, kendaraan lapis baja, dan bunker. Redback Spike cocok untuk pertempuran jarak dekat dan operasi khusus. The Drone Defender. The Drone Defender adalah alat yang berbentuk seperti senjata yang bisa menghentikan drone yang masuk wilayah terlarang. Alat ini berasal dari Amerika dan memakai teknologi terbaru yang memudahkan tugas polisi dan tentara. Penggunaan alat ini sangat sederhana. Cukup arahkan ke drone dan blokir sinyal radionya. Beberapa drone akan langsung jatuh, sedangkan lainnya akan kembali ke tempat asalnya. Senjata ini dapat menjangkau hingga 2 km dan bisa digunakan hingga 2 jam. Senjata ini memiliki beratnya sekitar 7 kg. Alat ini dilengkapi radar dan sensor suara untuk mendeteksi dan melacak drone. Dengan sinyal elektromagnetik, alat ini bisa membuat drone mendarat atau kembali ke operatornya. Alat ini digunakan untuk melindungi area penting seperti pangkalan militer, bandara, dan gedung-gedung penting dari serangan drone. Dengan begitu, keamanan udara tetap terjaga dan aksi mata-mata atau sabotase dari drone pengintai bisa dicegah. IAI Point Blank. IAI Point Blank adalah sistem pertahanan udara yang dirancang untuk melindungi dari serangan misil dan roket. Alat ini menggunakan teknologi radar dan elektrooptik untuk mendeteksi dan melacak ancaman. Sistem pertahanan ini memiliki cara kerja yang canggih. Ketika misil atau roket terdeteksi, IAI Point Blank menembakkan interseptor untuk menghancurkan ancaman sebelum mencapai target. Sistem ini bisa melindungi area yang luas dan efektif melawan berbagai jenis misil dan roket. IAI Point Blank sangat berguna untuk melindungi pasukan dan infrastruktur militer dari serangan roket dan misil. Alat ini bisa dioperasikan secara otomatis, sehingga tidak memerlukan banyak campur tangan dari pengguna. Endury Lattice Counter Drone System. Endury Lattice Counter Drone System adalah alat untuk melindungi daerah yang luas dari serangan drone. Alat ini memiliki bentuk seperti antena dan parabola. Alat ini memakai banyak sensor canggih untuk mencari dan mengikuti drone di area yang besar. Dengan sistem kecerdasan buatan yang canggih, alat ini bisa memutuskan cara terbaik untuk menghentikan drone. Alat ini juga bisa memakai berbagai senjata seperti laser, drone pencegat, dan sistem elektronik. Alat ini sangat berguna untuk melindungi kota, bandara, dan perbatasan negara dari drone. Alat ini membuat daerah menjadi lebih aman dengan pertahanan yang lengkap dan efisien. Patria Nemo Container. Patria Nemo Container adalah sistem mortir otomatis yang memiliki bentuk seperti kotak kontainer, yang di atasnya memiliki sistem mortar atau meriam yang dirancang untuk membantu tentara dalam pertempuran. Alat ini terdiri dari mortir 120 mm yang dipasang di dalam kontainer yang kuat dan dilengkapi dengan sistem pengaturan dan pengisian daya otomatis. Mortir 120 mm ini bisa menembak hingga jarak 7 km dan bisa menggunakan berbagai jenis peluru, seperti granat berdaya ledak tinggi, granat asap, dan granat penerangan. Kontainer ini melindungi mortir dari kerusakan dan memberikan platform yang stabil untuk menembak.
Kontainer ini juga dilengkapi dengan sistem pendingin untuk menjaga mortir tetap dingin saat digunakan. Sistem pengaturan otomatis memungkinkan mortir dioperasikan dari jarak jauh dengan joystick atau tablet. Sistem pengisian daya otomatis membuat mortir bisa diisi ulang setelah setiap tembakan, tanpa perlu dilakukan secara manual oleh operator. Ini membuat proses penembakan lebih cepat dan efisien. Arion Smith UGV. Arion Smith UGV adalah kendaraan darat tak berawak yang dirancang untuk membantu tentara dalam misi berbahaya tanpa membahayakan personil. Kendaraan ini bisa melakukan berbagai tugas seperti pengintaian, penjinakan bom, dan pengangkutan barang. Kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai sensor dan kamera untuk melihat di siang dan malam hari. Dengan teknologi terbaru, kendaraan ini bisa dioperasikan dari jarak jauh atau berjalan sendiri secara otomatis. Kendaraan ini sangat berguna untuk mengurangi resiko bagi tentara dalam operasi berbahaya. Arion Smith UGV juga bisa berkomunikasi dengan kendaraan lain, baik yang dikendalikan manusia maupun yang otomatis. Ini membuatnya sangat sesuai untuk operasi gabungan yang melibatkan berbagai jenis kendaraan. IoT OGL. IoT OGL adalah alat scoop laser yang dirancang untuk membantu penembak dalam mengerahkan tembakan dengan lebih akurat. Alat ini seukuran kartu remi dan menggunakan baterai CR123 yang bisa bertahan hingga 9 jam. Alat ini menawarkan dua pilihan laser, merah dan hijau. Laser hijau lebih terlihat di siang hari dan cuaca buruk. Alat ini juga memiliki sistem pengaturan khusus untuk pencahayaan inframerah. Dengan teknologi terbaru, IoT OGL memudahkan pengguna untuk mengarahkan tembakan dengan tepat, bahkan dalam kondisi yang sulit. Alat ini juga bisa digunakan untuk berbagai jenis operasi, baik di dalam maupun di luar ruangan. Harga alat ini Rp33 juta. Telsatis. Telsatis adalah simulator pelatihan senjata api canggih yang menawarkan pengalaman pelatihan realistis seperti sungguhan bagi personil militer. Simulator ini menyerupai permainan video, termasuk lokasi, kondisi cuaca, dan waktu dalam sehari, untuk mensimulasikan situasi pertempuran di dunia nyata. Simulator ini memungkinkan instruktur untuk melihat statistik detail yang diproses oleh kecerdasan buatan, memperhitungkan faktor-faktor seperti tekanan pelatuk dan posisi bidikan. Telsatis juga cocok untuk pelatihan kelompok dan bertujuan untuk membantu instruktur bekerja secara efisien. Rafael Spike Firefly. Rafael Spike Firefly adalah drone kecil yang berbentuk seperti tabung namun memiliki baling-baling untuk terbangnya dan dirancang untuk membantu tentara dalam misi pengintaian berbahaya. Drone ini bisa terbang dan mengintai target yang bergerak dalam radius 1 km. Drone ini dibuat oleh perusahaan Israel. Rafael drone ini dilengkapi dengan pencari inframerah dan elektrooptik, I/O ganda, serta sensor jarak. Firefly memiliki berat sekitar 3 kg dan dapat beroperasi dalam mode pengintaian selama 15 hingga 30 menit. Selain itu, drone ini memiliki kecepatan terbang hingga 60 kpj. Drone ini dapat diluncurkan melalui pengaturan yang dipasang di kendaraan atau dibawa oleh pasukan yang diturunkan. Firefly pada dasarnya merupakan unit kecil yang punya kemampuan untuk mengintai ke depan dan menghadapi ancaman dari jarak yang relatif aman. Rheinmetall Forge Evolution. Rheinmetall Forge Evolution adalah kendaraan lapis baja yang dirancang untuk berbagai misi militer. Kendaraan ini memberikan mobilitas, perlindungan, dan daya tembak yang kuat untuk pasukan di medan perang. Kendaraan ini dilengkapi dengan berbagai jenis senjata, seperti meriam utama, senapan mesin, dan peluncur granat.
Kendaraan ini bisa mengangkut hingga 10 personil, sehingga sangat berguna dalam operasi militer. Kendaraan ini menggunakan teknologi canggih untuk komunikasi, navigasi, dan kesadaran situasional. Dengan performance yang tinggi, Rheinmetall Fudge Evolution bisa bertahan di berbagai medan, termasuk medan yang kasar dan berlumpur. Rheinmetall Fudge Evolution juga bisa diubah menjadi berbagai jenis kendaraan lain, seperti ambulans, kendaraan teknik, atau sistem perang elektronik. Ini membuatnya sangat sesuai untuk berbagai kebutuhan militer. Itu dia 10 alat militer paling canggih di dunia, versi teknologi masa depan. Like, subscribe, dan komen pendapat kalian di kolom komen. Salam!